Oke. Kalau udah, kita akan membuat sebuah fungsi untuk PHP-nya. Oke. Jadi di sini kita buat PHP ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan session start ya. Nah, kenapa kita akan menggunakan session start? Karena kita nggak menggunakan database ya, jadi nanti fungsinya si sesi ini untuk ngejaga datanya ya, untuk tetap tersedia di seluruh permintaan si HTTP-nya itu ya. Kemudian di bawah sini kita akan membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan ya. Oke, kita buat di sini if, kemudian kita kasih tanda seru insert, dalam kurung kita buat $session. Oke. Nah, kita akan menggunakan array ya. Kemudian di sini kita isi teks, kita kurung kurawal, kemudian kita buat di sini session. Nah, di dalam sini kita isi array-nya. Oke. Kemudian kita buat seperti ini, titik koma. Oke. Nah, jadi fungsinya itu ngecek si variabel yang bernama teks ini ya. Jika belum ada, maka array-nya itu kosong. Kan kita buat di sini ya. Tuh. Oke. Kalau udah, di bawah sini kita akan membuat sebuah fungsi untuk nambahin tugasnya ya. Kita akan menggunakan array ya. Nah, kalau kita lihat di soal di sini kita akan menggunakan array ya untuk struktur datanya. Oke. Kita akan buat sebuah function di sini. Kemudian kita buat namanya add text ya. Kemudian dalam kurung kita buat di sini jadi sesuai dengan inputannya nanti ya. $status, kemudian $priority. Oke. Kemudian sini kita buat date untuk tanggal. Oke. Kita masukin $session di sini. Kita isi di sini teksnya. Kemudian sama dengan, nah kita isi di sini parameternya ya, name, kemudian di sini $name, koma. Nah, ini bisa kita copy aja. Oke, kita pastekan di sini. Nah, tinggal kita ubah ini jadi status. Kemudian ini kita ubah jadi status, yang ini jadi priority, yang ini jadi priority juga. Kemudian yang terakhir kita date di sini. Oke, udah ya. Nah, kalau udah kita titik koma. Oke, udah. Jadi kita akan membuat sebuah fungsi itu untuk menambahkan tugasnya menggunakan array ya. Jadi akan masuk ke dalam array gitu ya. Tuh. Kemudian kita masukin juga ini parameternya dari yang pengen kita inputin gitu ya. Oke. Oke, setelah itu kita akan membuat sebuah fungsi untuk menghapus tugas. Ini kita komen dulu ya. Kita kasih fungsi menyimpan tugas. Kemudian di sini kita buat fungsi untuk menghapus tugas. Oke. Kita akan buat di sini function yang bernama delete
teks. Oke. Kemudian kita buat parameternya di sini jadi indeks. Oke ya. Kemudian kita kurung kurawal, kita buat di sini unset ya. Nanti fungsinya untuk menghapus elemen dari si array-nya pada indeks yang diberikan gitu ya. Oke, kita buat di sini dollar session. Oke, kita isi di sini teks. Oke, kemudian di sini kita panggil indeksnya. Oke, udah, kita titik koma. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi untuk mengatur ulang indeks array-nya setelah si elemennya itu dihapus tuh ya. Jadi dia akan nyusun ulang tuh. Kita buat di sini dollar session, kemudian kita isi di sini teks. Oke. Kemudian kita menggunakan array values. Oke. Nah, ini ya. Kemudian kita buat di sini dollar session. Oke. Kita isi di dalamnya jadi teks di sini. Kemudian kita titik koma. Oke, udah. Nah, kemudian di bawah sini kita akan lanjut, kita akan membuat sebuah fungsi untuk menandai tugasnya itu selesai. Oke, itu akan menggunakan complete text nanti ya. Nah, jadi statusnya kalau tugasnya selesai itu jadi complete ya. Kemudian kita buat di sini function, kita buat complete text. Oke, kita masukin dollar index. Oke, seperti ini ya. Kita kurung kurawal, kemudian kita buat dollar underscore session. Nah, kita masukin di sini jadi teks. Kemudian di sini kita panggil indeksnya. Oke, kemudian kita buat di sini statusnya. Oke, kita panggil statusnya apa ya kan? Karena kan untuk melihat tugas itu sudah selesai apa belum gitu ya. Itu dari si statusnya ya. Gitu ya. Oke. Kemudian sama dengan kita buat di sini jadi completed. Oke, udah. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah fungsi untuk menandai kalau tugasnya itu belum selesai. Oke, kita tambahin di sini belum ya. Kita tambahin in di sini. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita buat not completed. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita save. Oke, kemudian karena nanti ketika tugasnya itu selesai kita akan menggunakan checkbox ya. Kemudian nanti dia akan tercoret ketika di checklist bahwa tugasnya itu sudah selesai itu ya. Nah, kita bisa menambahkan fungsi dari JavaScript itu ya. Oke, di bawah sini kita bisa buat script. Sebenarnya bisa di bawah, bisa di atas ya, bebas teman-teman. Oke, kita buat di sini script. Oke. Nah, kita akan menggunakan fungsi bernama mark complete nanti ya. Kita buat di sini function, kemudian mark completed di sini. Oke. Kemudian kita akan masukin ID atau indeks tugas yang statusnya itu akan diubah. Apakah nanti dia sudah selesai atau belum selesai, itu kan berarti kan status ID atau indeksnya kan akan berubah gitu ya. Berarti di sini kita bisa tambahin teks ID. Oke, seperti itu. Nah, kalau udah kita kurung kurawal di sini. Nah, kita akan membuat sebuah variabel untuk checkboxnya. Kita buat di sini var checkbox.
Oke, seperti ini. Kemudian kita buat dokumen titik get elemen berdasarkan ID ya. Kita akan membuat statusnya itu berdasarkan ID. Oke. Kemudian dalam kurung di sini kita buat teks. Nah, seperti ini. Kemudian tambah teks ID. Oke. Kita titik koma. Jadi fungsi dari si dokumen get element by ID ini, dia akan ngambil si elemennya itu berdasarkan dari si ID-nya, gitu ya. Oke. Kemudian di bawah sini kita akan membuat sebuah variabel untuk pengiriman permintaan HTTP ke server, gitu ya. Nah, kita akan menggunakan di sini, kita akan buat di sini XHR, ya. Kemudian kita akan menggunakan XML HTTP request, ya. XML HTTP request. Oke, kemudian titik koma. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah variabel untuk menentukan actionnya, gitu ya, menentukan aksinya. Oke. Kemudian di sini kita buat check box. Oke. Kemudian kita buat di sini checked di sini. Oke. Tanda tanya. Kemudian di sini complete. Oke. Titik 2, kemudian in complete di sini. Oke, setelah itu kita akan membuka permintaan dari HTTP-nya, ya. Berarti kita akan buat di sini XHR titik open. Oke. Kemudian kita ketik 2, kita kasih get di sini. Oke. Kemudian tanda tanya, kita buat action. Oke. Sama dengan tambah action ditambah, nah, kemudian dan ID. Oke, sama dengan ditambah, oke, di sini ya, sama dengan, kemudian ditambah teks ID, kemudian true, kita titik koma. Oke. Kemudian kita buat untuk menangani respons si servernya, kita akan menggunakan onload. Onload, oke. Sama dengan di sini kita buat function, oke. Kurung kurawal sini. Oke, kita buat di sini if, kemudian dalam kurung XHR, oke, titik status, ya, statusnya itu menggunakan 200. Oke, jadi jika statusnya itu 200, maka servernya itu akan berhasil memproses si permintaannya. Oke, ya. Kemudian kita kurung kurawal di sini. Nah, kita buat di sini window titik location. Nah, fungsinya untuk nge-reload si halamannya itu. Oke. Kita buat berarti di sini reload titik koma. Oke. Nah, titik koma, kemudian kita buat XHR untuk mengirim permintaannya. Kita kasih send di sini. Oke. Udah. Sip. Setelah itu kita akan membuat sebuah fungsi untuk menangani aksi dari pengguna menggunakan post dan get. Oke, di bawah sini kita akan buat lagi, ya. Kita kasih komentar dulu untuk menangani oke, aksi pengguna.
Oke, seperti ini ya. Oke, kita akan menggunakan untuk penanganan ini kita akan menggunakan metode post ya, ketika si pengguna itu menambahin tugas. Oke, kita akan buat di sini if, oke, kemudian dollar server, oke, kemudian kita isikan di sini request underscore method. Oke, jadi maksudnya kita akan ngecek apakah permintaan yang diterima itu menggunakan metode post. Oke ya. Nah, kemudian sama dengan post ya. Jadi maksudnya ketika data ini diinput ya, apakah dia akan menggunakan metode post ya, ini ya, menggunakan metode post. Oke, ini ada yang salah ya, harusnya ini metode ya. Oke, itu ya. Oke, udah. Kemudian kita akan mastiin bahwa si tombol add text-nya itu atau tambah tugasnya itu, kita akan tadi membuat sebuah fungsinya menggunakan add text ya di sini ya, tadi ya, menggunakan add text. Oke. Ketika diklik itu mengirimkan data yang diisi dari menu-menu formnya itu tadi. Oke. Kita buat di sini jadi if, oke, dalam kurung set, oke. Kita buat di sini dollar post, oke. Kemudian kita buat di sini add text, oke, seperti ini ya. Nah, kalau udah kita kurung kurawal, nah isi dari form itu apa aja ya, kita masukin dollar name sama dengan, nah kemudian di sini kita buat dollar underscore post, oke. Kita buat di sini jadi text name, oke. Udah, kemudian kita buat di sini status. Nah, kita buat di sini not completed titik koma, oke. Kemudian kita masukin priority sama dengan, ini bisa di copy aja, oke. Kita copy, oke. Kemudian ini kita ganti jadi priority, oke. Udah, kita tambahin lagi, kita copy paste alt shift bawah ya. Nah, kita masukin untuk tanggal, berarti di sini kita ubah jadi date, oke. Udah. Setelah itu kita akan buat fungsi yang bernama add text untuk ngecek untuk nambahin tugasnya ini ke dalam penyimpanan di dalam sesinya itu ya. Nanti di sini kita panggil dollar name, kemudian dollar status, kemudian dollar priority, kemudian dollar date. Oke, seperti ini ya. Udah. Setelah itu kita akan buat sebuah header di sini. Nah, header ini fungsinya untuk mengarahkan penggunanya itu kembali lagi ke halaman utama, nge-refresh di sini. Berarti kita buat di sini location. Oke, udah. Kita buat di sini jadi dollar underscore server. Oke. Nah, kita akan menggunakan PHP self ya, karena hanya ada di satu halaman ini, kita buatkan satu file di sini ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan buat di sini exit ya, untuk ngeberhentiin si fungsinya itu ya. Oke. Udah. Nah, post udah kita buat di sini. Sekarang kita akan buat untuk si get-nya. Oke, di sini kita buat if set
kemudian $get, nah seperti ini ya, action kita buat sini. Oke, kurung kurawal, kemudian $action, nah, kita buat, kemudian get, kita buat action di sini. Oke, kita titik koma, kemudian kita copy paste, kemudian di sini kita buat ID. Oke. Oke, jadi maksudnya kita menggunakan di sini iset action untuk mastiin si parameter actionnya itu ada di URL tuh ya. Nah, kemudian kita buat variabel action di sini untuk menyimpan nilai dari parameter action ini. Nah, kemudian ID itu untuk menyimpan si ID tugas yang kita targetin itu ya. Oke. Udah. Kemudian di sini kita akan buat if. Nah, untuk actionnya itu kan berupa delete, complete, atau incomplete. Berarti kita akan buat sebuah 3 itu ya. Oke. Kemudian di sini kita buat $action, kemudian sama dengan, kemudian di sini kita buat delete. Oke. Kita kurung kurawal. Oke. Kemudian di sini delete text. Oke. Kemudian $ID, kita titik koma. Oke. Kemudian kita kasih header di sini. Nah, kita buat di sini location. Oke. Titik $_server. Oke. Kemudian php_self. Oke, untuk nge-refresh halamannya ya setelah dihapus ya. Udah. Kemudian jangan lupa kita kasih di sini exit. Oke, untuk ngeberhentiinnya. Oke. Kemudian kita buat lagi di sini else if. Nah, kita buat action untuk complete-nya ya. Nah, buat di sini complete. Oke, kemudian kita kurung kurawal, kemudian kita buat di sini complete text. Nah, kita ambil berdasarkan dari ID, kemudian di sini titik koma. Kita kasih terangan di sini sukses ya. Sukses di sini. Oke. Kemudian titik koma, jangan lupa di exit. Oke, nah kita buat satu lagi di sini. Kita buat di sini else if. Oke, $action. Kita buat untuk yang incomplete. Oke. Kita kurung kurawal, kemudian kita buat di sini incomplete text, dan kita isikan jadi ID. Oke. Kemudian kita buat juga di sini keterangannya echo. Nah, sebenarnya sama kayak yang di atas ya, teman sebenarnya bisa copy paste aja langsung. Oke. Nah seperti ini. Kemudian kita save. Oke. Nah, untuk sebuah fungsinya itu sebenarnya udah selesai, tapi ada satu lagi yang belum, yaitu menampilkan sebuah data yang kita buat tuh ya. Oke, kalau kita simpan di sini, oke, ada yang error di sini, oke, ada di online 31. Oke, kita cek di sini online 31. Oke, kurang ya, kurang titik tanda petik, sorry. Kita refresh. Oke. Nah, kalau coba kita inputin di sini, nah sebenarnya itu udah nyimpen
si fungsi dari si add text-nya atau tambah tugas ini tadi. Cuman kita belum membuat sebuah fungsi untuk menampilkan ya. Jadi kita sekalian juga membuat sebuah fungsi untuk menampilkan filter by status ini gitu ya. Apakah dia sudah selesai, apakah belum selesai. Tuh. Oke, teman-teman balik lagi ke codingannya. Oke, nah kita buat di bagian sini ya. Oke, kita akan membuat sebuah fungsi untuk menampilkan tugas ya, dengan filter. Oke, udah sini. Nah, kita akan buat di sini function. Oke. Kemudian kita masukin di sini display text. Nah, nanti kita akan ngebuat si display textnya ini untuk nampilin semua tugas yang tersimpan di dalam sesinya. Oke. Kita buat di sini filter, kemudian sama dengan null. Oke. Kurung kurawal. Oke. Kita akan membuat sebuah judul dari daftar tugasnya ya. Jadi kita buat di sini echo, kemudian tanda petik 2. Nah, kita kasih heading. Oke. Kemudian kita kasih kelas di sini biar supaya posisinya itu di tengah-tengah. Berarti kita kasih text center di sini. Oke. Udah, kita bisa tulis di sini daftar tugas. Kemudian kita tutup headingnya. Nah, seperti ini. Titik koma. Oke, kita save. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi untuk penanganan jika tugasnya itu kosong ya. Jadi kalau misalkan dia nggak ada tugas, maka dia tetap menampilkan keterangan nanti di sini. Oke, kita buat di sini if. Berarti kalau kosong kita tambahin di sini empty, kemudian $_session, kemudian kita panggil di sini text-nya, kemudian kurung kurawal, kita kasih keterangan echo, kemudian kita kasih tag paragraf di sini. Nah, namanya berarti di sini tidak ada tugas. Oke. Kita tutup tag P-nya, kemudian kita titik koma. Kemudian kita buat posisi teksnya itu berada di tengah-tengah. Kita bisa pakai text center. Oke. Kemudian kita kasih text mode di sini. Oke. Ini digunakan untuk berwarna abu-abu nanti. Oke. Oke, kemudian kita akan buat di sini else, kemudian kita kurung kurawal. Kita akan membuat sebuah perintah untuk memulai filternya ya. Kita tambahin dulu di sini div. Oke, kita buat di sini div class. Oke. Kemudian kita tanda petik 1, kita buat list group. Jadi kita buat sebuah container ya nanti ya. Oke. Kemudian kita akan buat di sini untuk filternya, kita buat for each. Kemudian di sini $_session. Kemudian kita isi di sini teks. Kemudian di sini kita masukin as. Oke, $index. Kemudian di sini $text. Oke, seperti ini ya. Jadi maksudnya kita akan membuat sebuah fungsi untuk melakukan filter ya. Jadi kita akan mengambil dari berdasarkan indeksnya ya, dan di sini data tugas yang diakses tuh ya. Kemudian kita buat lagi di sini kurung kurawal. Kita akan membuat if di sini. Nah, jadi kita akan ngebuat
ke parameter filter di sini ya, diisi, maka yang tampil itu hanya tugas sesuai dengan statusnya gitu ya. Berarti kita buat di sini $text di sini, kemudian kita isi di sini status. Oke, ya. Nah, kemudian kita buat sebuah filter di sini. Oke. Udah, kita kurung kurawal di sini, kemudian kita tulis continue. Oke. Fungsinya untuk melewati tugas yang tidak cocok dengan sebuah filter yang dipilih ya. Apakah dia nanti filter yang tugas selesai atau belum selesai. Jadi yang nggak sesuai dengan filter yang kita pilih, maka dia akan ngelewatin ya. Karena kita tulis di sini continue. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah penentuan status ya. Jadi nanti kita buat di sini. Oke, cek get. Oke, kemudian kita buat dalam kurung di sini $text. Kemudian kita buat status ya. Oke, udah. Nah, kemudian kita kasih operator, kemudian kita buat di sini completed ya. Jadi nanti kita akan membuat supaya si ketika status tugasnya itu selesai, maka checkboxnya akan ditandai gitu ya. Nah, rekan-rekan kita akan menggunakan checkbox nanti. Oke. Kemudian tanda tanya, tanda petik 1. Kita buat di sini check get. Oke. Kemudian titik 2, tanda petik 1, titik koma. Oke. Kemudian kita akan buat di sini variabel decoration di sini, text decoration ya. Jadi nanti ketika statusnya itu komplit, maka dia tulisannya akan kecoret ya. Nah, kita buat sebuah fungsi di sini. Ini kita bisa copy paste aja. Kita copy paste. Oke. Kemudian kita bisa di sini kita buat text decoration titik 2. Nah, kita akan menggunakan len through ya. Len through. Nah, seperti ini ya. Oke. Titik koma. Kemudian oke, seperti ini ya. Kita akan buat sebuah tampilan di sini, echo ya. Nah, kita bungkus jadi tag div di sini. Kita kasih kelas dulu ya. Kita buat list group item. Oke. Kemudian kita buat deflex. Kemudian kita buat jadi justify content between. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat alih itemnya itu tengah-tengah. Oke, nah seperti ini ya. Anda petik 1. Oke, kemudian kita tutup. Oke, kemudian kita buat lagi di sini jadi tag div. Oke, kemudian kita buat inputan di sini, input tipe. Nah, kemudian kita masukin di sini check box. Oke ya. Kemudian kita masukkan ID-nya yaitu text. Nah, seperti ini. Kemudian underscore $index. Oke. Kemudian kita panggil check get di sini on click. Oke.
mark from letter. Oke, kemudian dalam kurung kita buat indeks di sini. Oke. Kemudian kita tambahin di sini kelas sama dengan kemudian di sini kita form cek. Kemudian strip input mi strip 2. Seperti ini ya. Kemudian kita tutup. Kemudian kita akan tambahin di bawahnya itu span. Nah seperti ini ya. Kemudian kita kasih kelas. Kita kasih fw bold di sini. fw bold ini untuk garis coretannya ya, jika statusnya itu komplit. Kemudian kita buat stylenya di sini sama dengan tanda petik 1. Kemudian kita panggil variabel decorationnya. Setelah itu kita panggil di sini adalah text ya. Jadi nanti bagian mana nih yang dicoret tuh ya, bagian name kita buat di sini. Ya. Kemudian kita tutup jadi text span di sini. Span. Udah. Kemudian kita kasih keterangan lagi untuk prioritas dan tanggalnya ya. Kita akan menggunakan small supaya dia kecil tulisannya. Kita buat di sini text mode, kemudian d block di sini. Kemudian kita buat atau bisa kita copy paste aja ini. Kita copy paste di sini di bagian sini, kemudian kita buat gini. Ya, tinggal kita ubah aja ini jadi tanggal atau date ya. Di sini kita tambahin jadi priority. Seperti ini ya. Nah, kalau udah kita tutup. Seperti ini. Kemudian kita tutup tag div ya. Kita buat lagi tag div di sini untuk tombol hapusnya ya. Kita akan menggunakan link di sini, kita tutup dulu. Nah, jadi di sini kita buat curve sama dengan seperti ini ya. Kita buat action. Nah, kemudian sama dengan delete dan ID sama dengan $index. Nah, jadi maksudnya itu dia akan ngirim permintaan get dengan parameter actionnya, namanya di sini delete tuh ya. Kemudian kita buat kelas di sini btn danger, berarti berwarna merah. Kita buat di sini btn small. Kemudian kita tutup, kita kasih keterangan hapus, kemudian kita tutup tag linknya. Seperti ini ya. Kalau udah, nah setelah itu kita akan tambahkan di sini /div, kemudian titik koma. Kemudian di bawah sini kita tambahin echo, kita buat /div. Kita save. Dah. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah fungsi. Apakah parameter filternya itu ada di URL? Kita akan menggunakan metode get pemanggilannya nanti, itu ya.
kita akan tambahin di bagian sebelah sini. Oke, itu ya. Kita buat di sini tag PHP. Oke. Nah, kemudian kita buat di sini $filter. Oke. Kemudian insert. Oke. Kita buat $get. Oke. Kita isi di sini jadi filter. Oke. Nah, oke. Kita akan buat di sini di sini ya, tanda tanya ya. Jadi maksudnya jika parameternya ada ya, dia akan menampilkan sesuai dengan filter yang dipilih, gitu ya. Berarti di sini kita buat filter. Nah, kemudian jika filternya itu tidak ada, maka kita akan beri nama atau kita akan beri nilainya jadi 0 di sini. Titik koma. Oke. Nah, kemudian kita akan memanggil fungsi display text-nya. Kita buat di sini display text. Kemudian kita panggil variabel filter di sini. Oke, titik koma. Kita save. Oke. Sudah. Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai. Tinggal kita cek apakah ada yang error, tuh ya. Oke, kita masuk ke sini, coba kita save. Oke. Nah, ada yang kesalahan nih di sini. Text decoration di bagian index halaman 30. Kita bisa cek di sini. Oke, kita cek di halaman 30. Oke, kita lihat di baris 30 ya. Ini ya. Harusnya di sini kita masukin sama dengan ya. Oke, udah. Nah, coba kita save, kemudian kita masuk lagi. Kita coba refresh. Oke, masih ya. Di sini undefined variable text decoration. Di sini keterangannya. Oke. Apakah ada yang salah? Kita coba cek text decoration. Kita coba reply di sini. Di sini cuma ada satu ya. Ternyata di sini ya decoration. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita coba, kita refresh. Oke, dah selesai ya. Coba ini data yang tadi kita masukin ya. Kalau kita hapus di sini, nah ada yang error di bagian 77. Nah, kita coba di bagian 77. Kenapa di sini? Oke, kita kurang di sini tanda petik 1 ya. Oke, kita save, kita coba masuk lagi, kita coba refresh di sini. Oke, kalau kita hapus, oke, udah ya, udah selesai nih. Coba kita masukin lagi di sini, misalkan liburan. Oke, kita bisa pilih tanggalnya, misalkan besok gitu ya. Kita tambah tugasnya. Oke, sudah nih. Kita tambahkan lagi satu lagi di sini. Kita buat di sini, kita tambah tugas. Oke. Nah, kemudian kita coba checklist checkbox di sini, dia akan kecoret ya kan. Nah, oke, di sini ada tugas yang sudah selesai dan yang belum selesai. Nah, kita cek apakah dia berfungsi. Nah, ternyata ada yang error nih di bagian filternya. Kita coba cek ya. Kenapa? Oke. Kalau kita cek juga belum selesai. Nah, sama ya. Oke. Oke, kita cek dulu di sini di bagian get indexnya. Oke, coba kita cek di sini. Oke, nah ya. Oke.
berarti oh ini ya, ini harusnya dia metode di sini. Oke, dah ya. Nah, coba kita refresh di sini, kita coba klik yang selesai. Nah, baru dia berfungsi. Oke, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi sudah selesai teman-teman untuk aplikasi to-do listnya ini. Nah, jadi teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya itu menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan di sini juga sudah responsif ya. Oke, kemudian kita coba cek lagi di sini. Oke, jadi itu untuk paket 2, yaitu pembahasan aplikasi to-do list. Oke, next gue buatin pembahasan yang lainnya atau paket yang lainnya. Jangan lupa di subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.